Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai, ketemu lagi sama aku, Hanifa. Dan, enggak deh, kayaknya kalian manggil aku Hanifa aja deh. Aku tuh lagi bingung nentuin gimana opening aku yang bener. Ya, ketemu lagi sama aku, Hanif. Dan hari ini seperti biasa kita bakal berbagi berjuta inspirasi. Dan semoga ini bukan hanya sebuah slogan, tapi bener-bener menginspirasi buat kalian semua, oke? Dan kita langsung mulai aja ya. Dan kita langsung aja, dan aku kasih judul buat setiap kali kita ngobrol-ngobrol itu aku kasih nama cantik, cakep-cakep, asik, dan inspiratif. Gimana? Bagus gak? Udah pokoknya gitu aja ya. Ayo udah deh, daripada aku banyakan ngomong nanti malah kemana-mana. Langsung aja deh. Kita mulai dari soal yang pertama, dan aku udah nulis di buku tulis aku ini princess gak apa-apa ya, kayak kecil. Mana ya? Ini dia. Soal yang pertama adalah, apa motivasi kamu untuk menjadi seorang penulis? Apa motivasi kamu untuk belajar melukis dan jadi YouTuber sukses? Terus usahamu apa? Oke. Sebenarnya kalau ditanya kenapa pengen jadi penulis, kenapa pengen jadi YouTuber, kenapa pengen belajar melukis, karena semua itu aku suka gitu. Jadi kita tuh akan merasa gampang, enteng melakukan sesuatu kalau kita itu suka. Kalau kita ngerasa nggak suka, udah awalnya aja ngerasa terpaksa, apalagi pas dilakuin pasti nggak enak banget gitu. Jadi buat kalian yang lagi berjuang, buat kalian yang lagi ngelakuin sesuatu yang ikhlas, oke? Yang ikhlas lahir batin suka gitu, jangan didasari sama keterpaksaan, karena pasti gak bakal jadi, nanti malah hancur. Terus kalau ditanya usahanya apa, ya elah usahanya apa, pengen jadi YouTuber, ini usahanya ini yang kalian tonton sekarang ini usaha aku, bikin video, mikir konten, ngedit sampai capek, itu usaha aku jadi YouTuber. Kalau ditanya usaha aku jadi penulis apa, ya nulis lah. Usaha aku jadi penulis jangan nulis, berusaha produktif, berusaha tetap berkarya walaupun kita di rumah aja gitu. Walaupun sebenarnya ide tuh nggak datang sendiri, nggak datang gimana ya, nggak bisa muncul sendiri gitu. Kadang tuh ide tuh kayak mut-mutan, kadang hilang, kadang datang kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang kalau sesuatu itu juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen, kita mau, pasti ada jalannya. Oke. Terus lanjut aja sama yang kedua. Yang kedua itu soalnya, bagaimana cara kamu menanggapi orang yang gak suka sama apa yang kamu usahain dan cara yang kamu pakai. Jadi aku pernah bilang di podcast aku yang ini, kalian jangan lupa mampir ya. Kayak ngurusin omongan orang tuh apa gunanya sih? Gak guna banget ya, gak guna. Ya sebenarnya emang ngurusin omongan orang tuh gak penting. Jadi karena ibaratnya tuh di bumi ini, di seluruh bumi ini, setiap orang itu dikaruniai satu mulut sama Tuhan, ya nggak, ya kan? Nah, setiap orang tuh juga berpikir kalau mulut-mulut gue, ya suka-suka gue dong mau ngomong apa, kayak gitu kan. Kita sendiri kadang juga julid, kadang juga suka berkomentar ya kan. Nggak usah kita deh, aku sendiri tuh kadang juga kayak gitu, kayak lepas kendali gitu. Tapi apa harus sih didengerin? Enggak kan? Walaupun sebenarnya kita nggak bisa munafik kalau telinga sama mata itu masih berfungsi dengan normal. Malah mata aku double. Nah, mata aku malah double dan sebenarnya masih bisa berfungsi dengan jelas. Kayak ya kita bisa lah bedain yang mana hujatan, yang mana hinaan, yang mana pujian, yang mana cuman bercandaan. Bisa kan kita bedainnya. Dan kalau tanya gimana cara nanggepinnya, ya udah nggak perlu ditanggepin. Kayak istilahnya ada orang, bukan orang, kalau ada anjing menggonggong, terus kalian mau ngapain? Ya didiemin lah. Kalau manusia, kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, punya akal. Kita bisa mikir kalau anjing menggonggong itu nggak ada faedahnya ya kan. Ya udah nggak usah didengerin. Walaupun terdengar di telinga, ya udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kayak gitu aja. Terus gimana caranya bikin mereka bungkam? Ya dengan cara berusaha.
Aku tahu berusaha tuh susah banget, nggak kayak apa ya, kayak gampangnya dieja gitu, cuman berusaha gampang banget kan dieja, tapi sebenarnya berusaha tuh adalah sesuatu yang sulit banget. Nah sekarang aja nih ya, kan aku bikin konten YouTube ini juga masih baru banget. Ya kadang juga ada rasa malas, ada rasa capek, ada rasa kesel, ada rasa bosen gitu kan. Ya tapi emang semua sukses tuh punya proses. Ya aku udah berquotes nih. Jadi aku tuh bikin quotes buat diriku sendiri. Sebenarnya ini buat aku sendiri, tapi di setiap podcast aku tuh aku usaha buat nyantumin kata-kata ini. Jadi kalian gak perlu stres, karena semua orang yang sukses pasti punya proses. Jadi nikmatin aja, walaupun sebenarnya juga gak enak. Ini selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat itu, kata-kata yang membuat dirimu bangkit waktu down itu apa sih? Kata-kata yang bikin aku bangkit waktu down itu banyak banget. Jadi setiap aku down, setiap aku pengen nyerah, setiap aku pengen berhenti, ngerasa putus asa, aku pasti nonton kayak video-video motivasi kayak gitu, atau mungkin dengerin podcast-podcast yang membangun gitu, atau kadang juga cerita ke orang tua, karena orang tua sebenarnya juga teman kan buat kita. Buat aku sih orang tua tuh teman, jadi apapun kita bisa cerita ke orang tua. Nah kata-kata yang bisa aku pakai itu punya Meriana, yang itu aku inget banget karena setiap aku down aku pasti lihat video itu. Jadi dia itu pernah bilang, ketika kamu memilih untuk melangkah, kamu akan menemukan tantangan, rintangan, cobaan, godaan. Tapi ketika kamu mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan terjatuh. Ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi percayalah, semua itu adalah sebuah ujian yang harus dihadapi dengan keteguhan hati. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Kalau gagal, masih bangkit lagi. Gitu. Jadi aku tuh pasti gue bisa. Walaupun orang lain ngoceh kayak gimana aja, lo kok gini sih, lo kok kayak gini sih, gini. Kalau ditanya kesel apa enggak, ya kadang kesel. Tapi kalau kita bikin enjoy aja sebenarnya nggak apa-apa. Jadi ya udahlah. Gitu. Terus apalagi ya? Itu yang tadi, quotes aku yang tadi itu, nggak usah stres karena semua orang sukses punya proses. Itu quotes aku yang waktu itu aku bikin, gak tahu itu muncul di kepala aja, kayak Tuhan tuh ngasih ilham ke kepala aku dan tiba-tiba aku nulis itu buat nyemangatin aku yang lagi down, aku yang lagi insecure waktu itu. Oke, selanjutnya, moto hidupmu apa? Moto tuh apaan ya? Gue tuh apa ya, kadang tuh aku nggak bisa kayak ngebedain moto sama visi gitu. Moto tuh kayak tujuan hidup nggak sih? Ya nggak sih? Moto hidupmu apa? Ya moto hidupku, ya udah deh, jawab seadanya deh ya. Tujuan aja ya. Aku nggak paham gitu. Jadi kalau tujuan hidup aku ya semoga nanti aku bermanfaat buat orang lain, supaya nanti aku diinget orang lain walaupun udah nggak ada gitu. Pokoknya di mana ada aku, orang lain harus bahagia. Pengen banget itu bikin banyak orang bahagia, walaupun nggak semua orang harus bahagia dengan sama. Oke, yang selanjutnya, cara ngadapin insecure tuh gimana sih? Aduh, ini nih berat. Jadi insecure itu adalah hak setiap manusia, gitu kan? Aku dengerin podcastnya si Rintik Seduh, punya Kasana. Aku dengerin tuh kayak gitu, insecure itu hak semua manusia. Iya, emang bener. Tapi kalau danyain insecure tuh kenapa sih? Insecure tuh di keadaan dimana kamu ngerasa kurang, ngerasa jauh lebih rendah daripada orang lain, kayak gitu. Dan waktu itu aku bikin tweet di Twitter aku kayak gini. Jadi insecure itu bukan karena kita tidak bersyukur, tapi karena emang itu manusiawi. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya dikurangi, jangan sering-sering karena itu juga nggak baik. Sama kayak makan gula itu nggak boleh banyak-banyak karena nanti bisa bikin sakit. Insecure juga, insecure itu nggak boleh banyak-banyak, nanti bisa bikin sakit, kayak gitu.
Kalau ditanya gimana cara ngilangin insecure, ya dengan cara kalian harus bersyukur. Sebenarnya emang apa ya, kayak bersyukur tuh hal yang susah. Iya, bersyukur tuh kayak kadang gara-gara insecure kita malah mikir kayak kita lupa sama kelebihan kita. Contohnya aja nih, aku itu orangnya nggak bisa make up, ya paling asal-asalan amatir gitu, boleh lah, bisa amatir itu. Terus aku juga nggak pinter matematika, aku juga nggak terlalu pinter apa ya, kayak foto gitu, nggak anggun kayak selebgram itu kan anggun banget gitu, kayak ada feel-feelnya gimana gitu ya, itu nggak ada. Dan dari sana aku tuh ngerasa kalau kenapa sih aku nggak bisa kayak orang-orang, kenapa aku nggak bisa pintar, kenapa aku nggak bisa kayak gini. Padahal aku udah banyak banget dipuji sama orang-orang kayak, gue suka tahu sama public speaking lo tuh bagus, lo kok nggak malu sih ngomong di depan kamera, lo kok nggak malu sih ngomong di depan banyak orang, lo kok asik banget sih, lo kok suara bagus sih, lo kok pinter banget sih sama bikin puisi, bikin cerpen, bikin novel. Dan dari sana aku mulai sadar kalau sebenarnya aku tuh masih punya banyak kelebihan yang tertutup gara-gara aku insecure. Jadi kayak gimana ya, mubadir banget gitu, kita nggak sadar kalau kita banyak kelebihan gitu. Jadi kalau ditanya, Kak gimana cara ngilangin insecure, ya dari diri sendiri. Kalian jangan sampai bergantung ke orang lain dengan cara kalian dengerin orang lain, terus gimana ya, kayak berubahnya tuh nungguin orang lain gitu. Nggak usah, itu berubah tuh dari diri sendiri dan untuk diri sendiri, bukan dari orang lain dan untuk orang lain. Sekali-kali lah ngelakuin sesuatu buat diri sendiri, ya nggak? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai. Tadi kayaknya udah diucapin dari depan ya. Nah, jadi kan sebenarnya Q&A-nya itu sampai 10. Tapi aku jeda dulu aja ya sampai berapa tadi? Pokoknya itu aja dulu ya. Soalnya nanti kalau video kelamaan nanti kalian bosen. Dan nanti aku akan bikin part 2-nya, kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab. Jadi buat kalian stay terus dan jangan pernah bosan. Makasih karena udah nonton, makasih karena udah like, subscribe, dan komen di bawah ini. Jangan lupa pokoknya ya, karena subscribe itu gratis, oke? Makasih dan bye-bye.